Mas, ini dari pertanyaan pertama, kronologi awal web gitu bisa datang ke YouTube-nya Bang Denny Darko seperti apa gitu. Oke, ini semuanya merekam ya, jadi biar saya nggak ngulang-ngulang lagi nanti jawabannya. Awalnya itu ada teman yang bersangkutan, ini namanya Erna. Dia itu menghubungi saya dan mengenalkan dirinya itu bukan sebagai temannya, tapi sebagai pasien baca tarot saya. Jadi saya kan memang buka jasa baca tarot dan selama sudah jalan 3 tahun ini, nah, dia masuk ke admin saya, terus dia bilang katanya urgent pengen dibacakan. Nah pas dia itu mengenalkan diri ya sebagai dia, kenapa mas? Udah mulai nih. Ya saya lanjutin ya. Nah waktu Erna ini ngubungin, dia itu nanya ke saya dan dia itu menyampaikan permasalahannya dia. Dan terus yang lain di mute bisa kalau ini. Nanti kasihan editornya nih, ngedit. Oke. Nah, teman yang bersangkutan ini namanya Erna menghubungi saya dan dia mengenalkan diri sebagai pasien tarot saya. Terus dia nanya tentang permasalahan dia, saya bacakan. Nah, sempat saya baca ini kan saya lewat tatap muka nih, video call. Nah, saya baca selama 15 menit, kok saya lihat ini punya kesamaan cerita sama W ini tadi. Terus saya iseng, saya tembak karena saya punya feeling kayaknya ini adalah orang yang disuruh dan sebagainya. Ternyata memang betul. Nah, terus saya nanya, ini kamu nggak nanyain untuk dirimu sendiri kan, nanyain untuk orang lain. Ini boleh saya tebak nggak? Jangan-jangan kamu orang disuruh sama W ini tadi. Saya bilang seperti itu. Pertama masih menghindar sampai akhirnya dia bilang iya betul. Terus saya meminta untuk ngobrol sama ini tadi. Nah setelah saya ngobrol, saya bilang ya udah saya mau, kalau mau ayo ngobrol bareng sama saya di konten saya seperti itu. Sempat menolak berapa kali, akhirnya saya yakinkan dan dia akhirnya mau. Seperti itu. Alasan dia untuk mau gitu datang ke podcast ke YouTube-nya Denny Darko seperti apa gitu? Alasannya yang Oke, mungkin nanti bisa nanya langsung kalau ternyata dia berkesempatan untuk ditanya. Tetapi ini adalah alasannya dia yang saya ingat. Yang pertama adalah, satu, dia memang mau muncul. Dan dia itu sudah dihubungi oleh banyak sekali wartawan. Dan dia bilang ke saya kalau saya mendingan muncul di tempat di mana saya ini bisa. Jadi akhirnya kami punya kesepakatan untuk nanti hasil wawancara itu saya kasih ke dia. Dan dia nanti akan dilihat dulu mana yang boleh, mana yang enggak, terus kemudian ditayangkan. Nah, dia merasa itu tidak bisa dilakukan kalau dia harus interview secara live di televisi atau ditanya oleh orang lain. Dan dia melihat saya di konten saya yang saya ramalkan tentang mereka ini, saya tidak memihak kepada siapapun dan saya meminta kepada seluruh netizen untuk menunggu ini tadi proses peradilan yang memang terjadi. Jadi mungkin beliau ini tadi menganggap kalau saya ini netral di sini. Nah, makanya dia menghubungi saya dan mau. Kalau untuk pertama kali ya sebenarnya dia bukan mau ya, saya yang membujuk sampai akhirnya mau. Tapi akhirnya mau bersama saya adalah karena dia mempertimbangkan saya ini netral seperti itu. Lalu kemudian Mas, tapi dia kemarin curhat di YouTube-nya Mas Darko setelah bertemu, apa saja yang dikatakan sama Mbak W ini pada Mas Darko? Gimana? Apa saja yang dikatakan? Ya, curhatan W ini ke Denny Darko seperti apa aja gitu curhatannya? Iya. Sebentar, ini 45 menit loh. Kamu bener mau nanya ini nih. Habis loh, nanti apa nggak mendingan nonton konten saya terus dikutip dari situ? Mas Denny, tapi lebih ini aja deh, lebih spesifik aja. Karena kan awalnya banyak netizen komen, ini Pak perempuannya pengen pansos nih, pengen tenar gitu. Dan setelah Mas Denny bertemu langsung sama Mbak W ini, apakah ada unsur itu atau justru memang ternyata ini yang terjadi gitu, kebenaran ini yang terjadi gitu, Mas? Singkat kata ini yang terjadi, karena saya sendiri pun kan pekerjaan saya kan sebagai seorang magician, saya ilusionis. Pekerjaan saya mengharuskan saya untuk dalam tanda kutip berbohong. Dan saya tahu saat saya ketemu seseorang yang berbohong. Dan saat dia melakukan ini, sebenarnya saya bisa merasakan bahwa satu, dia nggak bohong. Kedua, dia itu sangat-sangat ketakutan.
Ketiga, dia sudah ingin melakukan tapi kayak jadi nggak jadi. Dan keempat, yang saya baru sadari adalah waktu pertama kali figur W ini keluar, cuma namanya, dan kita nggak ngelihat wajahnya ini seperti apa. Yang saya bayangkan tadinya itu adalah anak yang lebih muda jauh dari Reski, terus kemudian ngefans sama dia, terus dipacarin, terus kemudian terjadilah sesuatu yang diklaim terjadi itu tadi. Nah, setelah saya ketemu, terus ternyata dia ini 3-4 tahun lebih dewasa, terus secara finansial juga lebih mapan. Ini saya merasa bahwa sepertinya alasannya dia nggak perlu untuk itu gitu. Dan melihat bahwa kalaupun dia ini pansos, yang paling akan dirugikan adalah anaknya. Nah, pertanyaan saya pun yang pertama adalah menanyakan kepada dia, ini kamu memang kok kamu mau sih ini di blow up sama media seperti ini? Dan dia katakan, ini bukan saya yang mau, Mas. Saya melakukan ini dengan sangat senyap. Tapi menurut pengakuan yang bersangkutan, itu pihak dari lawan hukumnya ini tadi yang terus melakukan sesuatu yang mungkin nggak diperkirakan sampai akhirnya berita ini terus jadi heboh seperti sekarang. Berarti ternyata peristiwa ini real terjadi ya, Mas ya, bukan seperti Oke. Menurut pengakuannya dia dan menurut penilaian saya, dia nggak bohong. Tapi kita tentu saja akan menunggu nanti di peradilan akan seperti apa. Ketika W ini datang ke tempat Mas Denny gitu, podcast bareng, sempat nggak sih sebelumnya ada curhatan apa gitu sebelum akhirnya podcast itu terjadi, Mas? Oh ya banyak, cuman ya itu tadi Mbak, saya nggak mungkin bisa nyeritain semua karena satu, saya belum konfirmasi juga ke dia mana yang boleh saya ceritakan, dan kalaupun mana yang boleh diceritakan ya sudah ada di semua video saya, dan hari ini nanti naik part 2-nya juga. Oke, Mas, kenapa Mas? Sorry, satu. Gimana Mbak? Mas Denny, apa sih yang jadi ketakutan si W ini? Kenapa? Kan dia benar posisinya, tidak salah bahwa memang dia sudah punya anak dari seorang Reski. Kemudian kenapa dia takut dibully, dan ini kan suatu kebenaran. Apa yang ditakutkan? Kalau kebenaran kan memang kondisi apapun, sampai apapun memang harus dijelaskan gitu. Lah, saya kira dengan dia akhirnya mau di sini, itu keberanian yang dia kumpulkan. Dan dia pun sebelum dia muncul, dia membaca komentar orang di sosial media itu, dia sudah sangat ketakutan. Karena seperti kita ketahui kan, kalau kita boleh bagi di sini, itu mungkin 90-80% itu berpihaknya kepada pihak lawan hukumnya ini tadi. Karena kan di sana itu kan orang lebih mengenal, citranya juga sempurna dengan semua yang terjadi, dan dia pun sebelum muncul itu juga sudah ketakutan, Mas. Nanti orang apa nggak ngira gue ini pansos, ngirain, dan semua itu sudah dikatakan. Dan saya juga encourage dia, sama seperti lawyernya juga, sama seperti teman-temannya. Dan akhirnya pun dia berani mengambil keputusan ini adalah karena sudah melalui banyak hal ini, terutama adalah takut menjaga perasaan anaknya nanti setelah berita ini nanti tersebar. Karena anaknya ini umur 8 tahun. Jangankan seperti dia, anak saya umur 5,5 tahun aja sudah piawai main gadget gitu. Jadi ini sesuatu yang dia pun nggak tahu ini akan mengarah kemana. Dan dia pun semalam itu juga sangat cemas karena walaupun saya akhirnya tetap menginterview dia saya kan tajam nih bertanya kepada dia. Saya juga tetap netral di sini. Itu kalau lihat komen di video saya, itu semuanya menghujat, hampir semuanya. Dan ini sesuatu yang dia sudah punya. Mbak, sebentar, saya belum selesai ngomong. Ini adalah sesuatu yang dia sudah perkirakan, dan ya mau nggak mau dia akan tetap hadapi itu. Nah, makanya dia di sini memperjuangkan ini dengan sangat, adalah karena itu tadi, sebagai seorang wanita. Dan saya mungkin nggak bisa related, malah saya pikir Mbak yang bisa lebih related karena sesama wanita. Kira-kira begitu. Mas, tempat nggak sih dia curhat atau cerita gitu kan, sampai akhirnya dia muncul, mungkin dia merasa ada ancaman atau teror gitu, Mas, mungkin? Jadi dia cerita kalau dia eventually akan muncul. Nah, dan dia itu sangat takut kalau dia harus muncul ke media, karena kalau dia nanti muncul di TV, satu, semakin santer dia akan dikira pansos. Kedua, dia itu nggak akan bisa mengetahui pertanyaannya ini akan kemana. Dan kalau itu live terutama, dia nggak akan
dia pasti akan takut kalau seandainya nanti ini ke arah sesuatu yang dia tidak inginkan. Karena dia sangat juga menjaga. Dia juga nggak pengen terjadi sesuatu di keluarga di sana itu, Mbak. Nah, tapi kan dengan kondisi seperti ini kan dia mencoba untuk mencari yang collateral damage-nya lebih kecil gitu. Mas, apa bedanya dengan dia berbicara di televisi dengan dia interview dengan Mas ini kan semuanya akhirnya tersebar juga gitu, Mas. Oke, aku asumsikan kamu nggak ikut dari awal. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau dia interview sama saya janjikan itu adalah kontennya saya kasih ke dia dulu. Dia boleh cut, edit mana yang dia mau. Mana yang dia rasa ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kebayang nggak kalau dia harus ngomong dengan banyak orang, multiple person seperti sekarang ini? Kan nggak mungkin dia akan meminta, ini ada berapa nih, 12 orang untuk mengirimkan, Mbak nanti tolong dikirimkan ya, saya mau lihat. Nah, dia merasa ini yang dia rasakan nyaman. Bahkan saat ini pun dia sedang ngobrol dengan seseorang yang nanti kalau videonya akan muncul malam ini atau besok, teman-teman wartawan akan tahu ini satu figur yang lebih kontroversial. Dia ngobrol dengan orang ini hari ini. Bang, di video vlog Abang yang pertama kan menjelaskan bahwasanya sempat dijenguk oleh Rizky dari pas hamil sampai umur 1 tahun kalau nggak salah. Iya. Nah itu kan setelah itu kabur Bang Rizky-nya. Nah, kenapa sih si W ini nggak meletus setelah 1 tahun atau 2 tahun? Oke. Baru ini muncul gitu. Saya nggak mengkonfirmasi kalau kabur ya, karena kata-kata kabur itu saya pikir saya nggak ingat dia mengatakan kabur ya, tapi lebih ke pertemuan itu sempat terjadi dan terus kemudian menjadi nggak pernah ketemu lagi. Nah, kalau dia tanya, itu sudah dijawab dan saya sudah berkali-kali juga menanyakan kepada yang bersangkutan ini. Kenapa, Mbak? Kenapa? Dia bilang waktu itu adalah, ya Mas, saya kan cewek, masa saya minta dinikahi? Nah, tapi kalau saya bilang di sini, kalau personal opinion saya di sini ya, itu adalah karena dia ini mungkin waktu itu posisi sosial ekonominya itu di atas yang si laki-lakinya. Jadi waktu itu mungkin masih punya satu gengsi yang tinggi untuk menanyakan hal itu tadi. Itu penilaian pribadi dari saya. Tapi kalau jawaban resmi dari dia itu, yaitu tadi, saya perempuan, saya nggak mungkin untuk minta dilamar seperti itu. Dari wawancara Mas Denny ini, masih adakah yang disembunyikan dari jiwa ini, Mas? Kalau yang disembunyikan, saya pikir nggak ada ya. Tapi video yang naik hari ini, kemarin, itu tuh belum semuanya, karena hari ini nanti ada sesuatu yang ini nggak ada grupnya Detik ya di sini. Oke, saya asumsikan nggak ada ya. Nah, jadi ada salah satu grup tertentu itu menyoroti itu ke arah yang berbeda. Nah, saya pikir itu nanti akan ada di video saya ini nanti, yang akan muncul nanti sore ini. Dan ini menyoroti tentang sesuatu yang terjadi tentang kasus hukumnya dia lah. Seperti itu. Mas, sebenarnya kemarin aku lihat yang dari video Mas, yang dicari sama si inisial Mbak W ini, itu apa sih Mas? Kan kemarin ada tiga poin tuh, itu apa Mas? Gimana pertanyaannya? Sorry, saya nggak dapet. Yang dicari sebenarnya sama si Mbak W ini apa? Kemarin yang diobrolkan dengan Mas Denny. Oh, dia itu kalau yang pertama tujuannya dia akhirnya ngobrol ya dengan saya ya. Satu itu akhirnya muncul Mas. Ya, dia ingin menunjukkan ke masyarakat kalau dia itu ada, memang real orangnya. Karena kan selama ini pertanyaan orang itu simpang siur. W ini siapa? Dan belum ada sosoknya gitu. Dan waktu saya ngomong, kamu memang nggak pengen tampil ya Mbak? Pengen Mas, tapi saya itu sudah kadung dicap pansos. Nanti kalau saya tampil apa nggak malah itu dipergunakan untuk sesuatu yang menyerang saya dan berefek kepada anak saya. Nah, saat dia melakukan itu, saya bilang, lah Mbak, eventually kan kamu akan terpaksa muncul. Sekarang tinggal kamu mau muncul di mana untuk pertama kali. Muncul di satu environment yang kamu bisa atur, atau muncul di satu tempat yang kamu nggak bisa apa-apa. Dan setiap kata-katamu akan memungkinkan untuk di-reframe oleh seseorang yang tidak berniat baik dan digunakan untuk melawan kamu. Mas, sempat kan tadi aku nonton juga kan podcastnya Mas Denny sama Mbak W ini gitu kan. Sebenarnya yang diperjuangkan adalah hanya pengakuan Mas, ya kan? Betul. Untuk materialnya sendiri
untuk materialnya sendiri dia tidak pikirkan itu gitu kan, tapi karena hukum harus ada prosedur itu gitu kan. Betul. Mas, aku sedikit meminta pendapatmu atau penerawanganmu, kenapa sih pihak yang laki ini, khususnya si R ini, sampai saat ini, sampai detik ini tidak muncul dan tidak, mungkin ya sekedar mengakui memang itu adalah darah dagingnya atau apa gitu Mas, mungkin? Ya, saya pikir sih ada banyak pertimbangan ya di sini ya. Dan karena kasusnya ini masuk ke ranah hukum dan saya akhirnya mengenal personal dengan salah satunya, saya sih nggak berani untuk memberikan satu pendapat yang sifatnya yang berkenaan dengan mengomentari kenapa kok seperti itu. Tapi kalau boleh saya ceritakan dari sisi saya sebagai seorang pembaca kartu, kalau saya pikir sih karena ada banyak pihak yang harus dia jaga dan banyak pihak yang meminta dia untuk mungkin tidak melakukan ini. Tapi kalau di dalam hati, saya pikir yang pria ini adalah seorang lelaki yang baik. Dia juga pasti bertanggung jawab. Dia juga pasti memiliki rasa sayang terhadap apapun itu, jika memang ternyata betul ya. Dan saya pikir dia ini mempertimbangkan banyak orang lain sehingga dia akhirnya sekarang lebih memilih diam. Kalau ditanya apakah mau, saya pikir sih mau. Dan kalau artinya ditanya apakah memang ini akan berakhir dengan, kalau nanti ternyata sudah dibuktikan secara sah DNA-nya ya, seharusnya ini akan jadi satu pengakuan sih. Tapi kan tetap di sini saya juga tetap mengasumsikan, karena saya juga ngomong sama Mbak, kamu bisa aja datang bawa anak siapapun dan ngaku kalau anaknya siapa. Bahkan kamu bisa datang ke saya bawa anak, kamu bilang kalau itu anakku gitu. Dan sebelum ini semua bisa dibuktikan, ya itu masih tetap bukan anaknya Reski. Saya pikir sih begitu. Saya ngomong juga sama Nah, tapi kalau ditanya kenapa diam saja, karena itu tadi menjaga banyak sekali orang yang saat ini itu kan ya dia sudah menikah dengan semua citra yang dimilikinya. Jadi dia harus menjaga ini sih saya pikir. Kalau dia pengen ngomong, dia sudah pengen ngomong dari dulu. Dan kalau tetap apakah ini benar atau tidak, jangan kita berasumsi, kita tunggu saja nanti di pengadilan ini akan seperti apa. Oke. Halo Mas. Iya. Kalau menurut Mas Denny akan seperti apa kasusnya? Akan ada keributan kah atau apa secara penerawangannya nantinya Mas? Seharusnya sih akan ini akan tetap masuk ke pengadilan. Damai ya, Mas? Kenapa? Oh, pengadilan. Ya. Secara damai kah atau tetap proses hukum berjalan? Oh, ya saya pikir sih proses hukum itu kan sebenarnya cara untuk berdamai ya. Karena proses hukum pertama kali yang akan terjadi itu pasti mediasi. Nah, di mediasi ini sesuatu yang penting ini akan terjadi. Dan saya pikir jika ternyata ini person to person itu memang kalau saya pikir kalau si ini tuh nggak melibatkan banyak orang, ini sebenarnya akan lebih bisa cepat didamaikan satu sama yang lain. Tapi kan permasalahannya kan ini adalah satu hal yang nggak sesederhana itu gitu. Nah, kalau dilihat dari kartu saya, ya ini tadi, ini seorang pangeran yang akan kembali dan sesuatu yang melegakan itu akan terjadi. Maksudnya pangeran akan kembali ini mungkin sesuatu yang diharapkan selama ini itu akan bisa terjadi lagi. Dan ini sesuatu yang mungkin memang seharusnya terjadi. Harusnya terjadi. Berarti Bang, saat membaca tarot waktu itu yang pertama kali Abang menaikkan konten tentang si Wei yang membaca tarotnya, itu Abang secara personal udah kenal dia atau belum Bang? Belum. Saya sama sekali nggak kenal. Berarti kenalnya setelah yang ada video call itu ya Bang ya? Jadi temannya yang namanya Erna itu kenal sama saya dulu karena mengaku sebagai yaitu tadi klien saya, dia bayar untuk melakukan konsultasi. Terus pas konsultasi itu loh, kok kasusnya ini sama, saya tembak. Jangan-jangan kamu sebenarnya si W itu ya, gitu seperti itu. Nah, setelah saya lakukan beberapa kali konfirmasi, akhirnya dia mengaku, oh itu teman saya. Saya sebenarnya disuruh seperti itu. Jadi sedikit itu dong pakai kartu tarot Mas Denny dengan kasus ini harus jadinya seperti apa sih nanti ke depannya atau hasilnya? Kalau tadi kan sudah saya bacakan nih. Kalau saya pikir ya ini tadi kalau saya lihat sih sepertinya kok memang nanti akhirnya pembuktian DNA-nya itu terjadi dan ya sebenarnya pengakuannya itu ada. Ini menurut kartu ya. Saya nggak berani mendului dan tidak menggiring opini di sini. Tapi kalau menurut feeling saya ini akan terjadi nanti. Dan seharusnya saya pikir
ini bukan sesuatu yang besar. Kalau seandainya memang ini seperti itu, seperti apa yang diklaim oleh W ini terjadi, ini sebenarnya bukan sesuatu yang besar karena ini tidak terjadi dalam sebuah ikatan pernikahan. Jadi kan bukan perselingkuhan ini. Ini adalah kisah lama yang terungkit kembali. Dan kalau kita lihat si W ini tadi, yang paling penting esensinya di sini kan meminta pengakuan. Kalaupun ternyata memang itu betul secara DNA, ya sudah, ya akui saja, dan sebenarnya ini akan selesai di situ. Dan W sendiri juga bilang ya Mas ya, di podcastnya Mas sendiri, ya tidak akan pernah melukai yang sekarang nih, yang baru, karena sama-sama perempuan. Seperti itu kan ya Mas ya? Bahkan kalau saya pribadi ya, ini juga komentar dari netizen yang ada di video saya. Itu komentarnya, itu wajahnya kayak si Ciki kalau tua nanti, seperti itu. Jadi kalau saya pikir sih, mungkin memiliki tipe yang sama ya, face-nya dan sebagainya. Kalau ketemu in person gitu, orangnya juga kurus, tinggi gitu. Ini sesuatu yang kalau saya pikir, waktu ngobrol sama saya pun itu, dia nggak pernah sekalipun, sekecil apapun itu, istilahnya kayak tidak menunjukkan rasa tidak suka atau mengatakan sesuatu tentang pasangannya si Reski ini tadi. Bahkan dia beberapa kali saya tanya itu adalah, Mbak, kamu nggak mikir mereka ini punya anak, ada istrinya bakal seperti apa? Ya dia ngomong, ini sesuatu yang memang saya harus memilih, Mas. Tetapi selama saya nggak berniat untuk mengarah ke sana, seharusnya Allah pasti tunjukkan jalan untuk itu tadi. Oke. Mas, ada jawaban terakhir untuk kasusnya Reski ini, Mas. Gimana? Ada apa sih, bagian apa yang hal terpenting apa yang akhirnya menjadi kesimpulan Mas untuk dari kasus ini? Oke, kalau yang saya dapatkan itu beliau, si yang bersangkutan ini mengatakan bahwa Mas, nggak banyak orang yang tahu bahwa saat ini itu anak di luar nikah itu masih bisa mendapatkan haknya si anak ini tadi. Pengakuan status, waris dari ayahnya, dan yaitu tadi semua hal yang memang harus diberikan oleh negara ini diberikan. Jadi ada, itu disebutkan, ada di konten saya lupa, itu terjadi sejak kasusnya Macica Muchtar kalau tidak salah. Nah, dengan salah satu mantan menteri waktu itu, dan akhirnya mendapatkan dan akhirnya diberikan seperti itu. Nah, itu yang kalau saya pikir bisa kita petik semuanya ya. Dan saya melihat bahwa kasus seperti ini tuh banyak sekali di seluruh dunia dan di Indonesia terutamanya. Dan harapannya di sini adalah siapapun tadi, wanita ini tadi tetap speak up untuk mendapatkan yaitu tadi hak yang memang harus didapatkan oleh anaknya ini tadi. Karena ya anak ini nggak bisa memperjuangkan haknya sendiri. Mas kalau perkembangan Mas halo, untuk rumah tangga di R ini gimana Mas ke depannya Mas? Oke, kalau saya pikir sih, kalau rumah tangganya ini, istrinya ini adalah seseorang yang kalau saya pikir akan bisa menerima. Karena ini terjadi jauh hari sebelum, dan setiap orang pasti punya masa lalu, saya pun juga punya masa lalu yang juga ada, pasti tidak saya banggakan. Dan kalau saya kira sih di sini, mengingat ya mereka pun sudah hijrah dengan semua yang terjadi ini tadi, mereka cukup legowo kok untuk bisa seperti ini. Jadi harapan saya sih, ini kalau bisa diselesaikan tanpa ada sebuah proses pengadilan yang harus diputuskan siapa menang dan kalah, ini semoga di awal-awal mediasi ini bisa ditemukan apa yang bisa ditempuh, jalan tengah yang bisa akhirnya win-win solution untuk semuanya. Jadi tidak ada perpisahan ya Mas, kalau bisa dibilang, karena kan ini muncul setelah mereka menikah dan setelah mereka bahagia gitu kan ya Mas. Saya lihat Reski dan Citra Kirana ini masih akan terus bersama sampai mereka ini akhir hayat, dan saya pikir ini adalah sebuah hal kecil, kerikil kecil yang akan saya pikir ya memberikan pembelajaran ke pernikahan mereka. Jadi seharusnya untuk siapapun yang bisa reach Reski ini nggak usah takut lah, karena saya juga setelah ngobrol dan sebagainya, tujuan saya pun akhirnya mau untuk meng-airingkan ini itu adalah bukan untuk memenangkan atau mengalahkan satu pihak, tapi lebih ke ini sebenarnya kesalahpahaman itu terjadi karena banyak sekali orang yang memberikan satu pendapat kepada kita. Dan itu nggak bisa disalahkan, tapi terkadang kita sampai akhirnya tidak berani mengambil keputusan, saya pikir itu adalah yang paling salah. Jadi kalau saya pikir di sini segera dilakukan pembicaraan, kalau ini sudah bisa ditentukan, ya saya pikir sih ini akan berakhir dengan sesuatu yang indah sih. Tapi Mas, kalau hukumnya sendiri tetap berjalan Mas?
Ya hukum terus berjalan karena kan dari pihak reskinya ini tadi kan cuman mengatakan bahwa nanti berjumpa di pengadilan. Ya saya pikir akan ketemunya di proses mediasi itu. Nah teman-teman wartawan di sini kan sudah familiar ya bahwa langkah pertama itu biasanya 3 kali ketemu itu di mediasi dulu. Kalau tidak bisa, nah baru nanti akan dilakukan itu tadi penuntutan, terus pembuktian apa yang diminta dan sebagainya. Benar. Mas, untuk kasus W sendiri sama Reski Aditya mungkin udah cukup ya Mas. Tapi boleh nggak sih Mas dititipin nih pertanyaan lain nih Mas? Bentar. Kita habisin dulu yang lain dulu nih. Oh iya. Oke. Mas Denny, ini kan sudah muncul W di YouTube-nya Mas Denny. Ada tanggapan nggak dari pihak Reski untuk langsung ke Mas Denny sendiri kan kayak WhatsApp atau apa gitu? Oh belum ada. Dan kalaupun ada, saya pikir ya saya pasti langsung pass on ke W karena saya di sini itu cuman ya ingin memediasi lah agar ya apapun ini, dan harapannya itu tadi kalau ternyata di luar sana banyak masyarakat yang memiliki kasus serupa, harapan saya jangan lelah untuk ngobrol gitu karena semua ini ada di komunikasi itu tadi. Saya pikir sih di situ. Oke. Mas, tema lain boleh please? Boleh, nggak apa-apa, tapi ini Gusmun baru gabung nih, sebentar. Mari kita sapa Gusmun. Halo Gusmun. Sesepuh kita semua. Oh dari tadi kirain.